kenapa kita harus paham ini, kenapa kita harus belajar nge-prompt yang benar, karena tanpa prompt yang benar itu hasilnya juga tidak akan benar. Apa yang kita minta itu akan tidak sesuai dengan permintaan kita kalau teknik ngepromnya nggak benar seperti itu. Eh, nah sekarang dalam proses ngeprom itu ada istilahnya perintah umum dengan sama template perintah. Ada contoh ini perintah umum. Kalau perintah umum biasanya dibilang perintah terbuka. Contohnya itu adalah ini. Apa ide konten artikel yang menarik untuk mendatangkan pembaca ke dalam website saya yang membahas tentang teknologi. Ini apa contoh prompt perintah terbuka. Dia cuma bertanya apanya, dia cuma bertanya bagaimananya, dia tidak menspesifikkan. Ini namanya perintah umum ya, teman-teman. Jadi makanya kadang hasil yang diberikan si AI itu mungkin hasilnya akan bias, akan kemana-mana, nggak spesifik karena yang proses ngeprompt kita itu apa? Dibilangnya istilahnya terbuka, bersifat terbuka. Jadi pertanyaannya nggak spesifik. Nah, kalau kita bikin template perintah, terus kita spesifikin nih perintah yang ditulis dengan template ini misalnya adalah saya ingin meningkatkan jumlah follower saya secara organik di Instagram dari 100 followers menjadi 1000 followers dalam 1 bulan. Apa saja teknik yang harus saya lakukan? Dia akan memberikan informasi yang spesifik karena yang kita butuhin itu sebenarnya tadi ada ini Instagram, apa platform sosial media yang digunakan adalah Instagram, terus goalsnya tadi ada 100 followers terus menjadi 1000 followers, terus ada rentang waktunya dalam 1 bulan. Nah pertanyaannya kemudian apa teknik yang harus saya lakukan untuk mendapatkan ini hasil ini. Eh, Template ini kalau di formatin itu biasanya seperti ini teman-teman, ada task, ada konteksnya, terus ada penjelasannya, ada persona, format, sama tone. Contohnya tadi hmm, yang ini. Tadi contohnya adalah ini, saya ingin meningkatkan jumlah follower saya secara organik di Instagram dari 100 followers menjadi 1000 followers dalam 1 bulan. Itu kan ada tasknya, ada permintaan khusus. Terus kita kasih konteks. Tadi kan disebutkan kalau dia ingin kita ingin meningkatkan jumlah followers dari 100 ke 1000 dengan apa di platform platform Instagram. Kita harus kasih konteksnya dengan jelas. Terus ada penjelasan bahwa saya ingin meningkatkan 100 followers ini jadi 1000 ini dalam waktu 1 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Itu spesifik apa format prompt yang benar yang harus ini bisa dielaborasi lagi sebenarnya. Kita bisa nambahin tuh persona. Persona itu misalnya kita mungkin bisa menyebutkan bahwa saya adalah sosial media spesialis. Saya ingin meningkatkan jumlah followers, itu sosial media spesialis itu adalah persona. Terus kita bisa minta formatnya, terus tone-nya gimana. Format itu adalah misalnya berikan saya contoh-contoh apa format konten yang cocok untuk meningkatkan apa followers dari 100 ke 1000. Terus kita bisa bikin tone-nya tuh harus yang casual karena target audiensnya misalnya adalah milenial atau target audiensnya adalah Gen Z, seperti itu. Itu juga harus disesuaikan. Nah, sekarang pertanyaannya apa si format framework prompt ini apakah bisa digunakan di semua jenis konten? Iya benar. Ini semua bisa di format apa prompt framework tadi bisa dipakai untuk berbagai jenis konten. Bisa mungkin dari ideationnya, gambar, kita bisa bikin gambar, terus kita bisa bikin artikel, konten. Kontennya juga bisa macam-macam. Kita bisa minta bikin skrip TikTok misalnya, skrip YouTube misalnya, atau kita minta bikin Instagram carousel, sampai bahkan caption media sosial, copywriting dan sebagainya. Pokoknya apapun jenis kontennya itu intinya balik ke si framework prompting ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya sudah punya
Saya tadi sudah punya apa prompting framework ini. Nah, sekarang pertanyaannya tutorialnya buat bikin itu panduannya caranya itu apa yang harus saya lakukan pertama. Yang pertama sebenarnya adalah menentukan tema konten apa sebenarnya yang teman-teman mau bikin. Kalau teman-teman fokus bikin konten di bidang tadi misalnya di bidang kesehatan, teman-teman bisa fokus apa menentukan temanya ya bikin tema kontennya adalah tema kesehatan. Terus nanti setelah itu kita ngulik nih apa prompt prompt kita bisa memanfaatkan si prompting framework tadi buat mengelaborasi si tema ini. Um, Nanti dari situ si AI ini akan menghasilkan jawaban, terus nanti dari jawaban tersebut kita bisa kembangkan dengan apa sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Tadi makanya kita harus menentukan tema yang tepat dulu, terus kita perlu paham tujuan dari konten ini sebenarnya apa, gaya yang akan digunakan itu seperti apa sebenarnya. Uh, ini contoh template prompt yang teman-teman bisa pakai nantinya. Sosial media konten prompt template. Ini tuh dijelasin nih. Ini template-nya terus ada di contoh penjelasannya. Ini template-nya adalah saya adalah social media planner di misalnya kita kasih nama brandnya terus nama atau akunnya yang bergerak di bidang kita masukin industrinya apa terus dengan target audiens utama saya adalah siapa, tolong buatkan saya konten plan selama berapa hari untuk platform apa kayak gitu. Ini contohnya adalah saya adalah social media planner di Sosiola yang bergerak di bidang kecantikan dengan target audiens utama saya adalah perempuan Gen Z usia 18 sampai 25 tahun. Nah, sekarang kita minta dia untuk tolong buatkan saya konten plan selama 1 minggu untuk platform Instagram. Itu seperti itu. Jadi ini udah ada template-nya. Nanti teman-teman bisa masukin nama brandnya apa, industrinya apa, terus target audiensnya siapa, seperti itu. Dia akan ngasih jawaban kira-kira seperti ini sih jawabannya. Berikut berikut ini adalah contoh rencana konten untuk platform Instagram selama 1 minggu untuk Sosiola dengan fokus pada kecantikan dan target audiens perempuan Gen Z usia 18 sampai 25 tahun. Ini dijabarin nih. Minggu pertama itu apa? Hari pertama itu Senin, inspirasi makeup. Terus ini udah dikasih nih captionnya apa. Terus nanti kontennya bakal seperti apa. Teman-teman jadi ini kan plannya ya teman-teman. Dia akan ngasih plan kontennya tuh baiknya seperti apa. Dia juga udah ngasih di captionnya apa. Terus di sini juga bahkan di setiap hari ini sebenarnya dia menjabarkan itu ke dalam berbagai macam pilar konten. Sebenarnya itu pembahasan lain lagi kalau pilar konten. Terus ini hari Selasa ya fokusnya adalah produk favorit Sosiola sebenarnya. Ini dikasih suggestion konten carousel post dengan gambar-gambar produk terlaris dari Sosiola beserta deskripsi singkat tentang manfaat dan keunggulannya. Jadi ini fokusnya branded konten kayak gitu di hari Selasa. Terus di hari ketiga dia ngasih suggestion untuk bikin konten tentang tips perawatan kulit. Jenis kontennya udah dikasih juga nih, bisa infografis atau gambar-gambar dengan tips perawatan kulit sesuai dengan jenis kulit. Ada yang kering, berminyak, sensitif, atau jenis kulitnya kombinasi. Terus yang di hari keempat di minggu pertama itu dia ada Q&A beauty. Jenis kontennya bisa bikin konten post berisi kotak pertanyaan yang mengajak audiens untuk bertanya tentang topik-topik terkait kecantikan dan skincare. Hari kelima dia ngasih nih self care Friday. Jenis kontennya bisa video atau gambar-gambar yang menampilkan aktivitas self care seperti masker wajah, perawatan rambut atau yoga. Terus hari Sabtunya itu bisa dia ngasih suggestion untuk bikin behind the scene. Jadi kadang kan orang-orang penasaran, kepo gimana sih proses pembuatan konten itu. Nah ini dikasih nih serangkaian gambar atau video dari kantor dan gudang Sosiole yang menunjukkan proses pengemasan dan pengiriman produk. Terus hari Minggu ada tuh weekly
favorite rendap. Jenis kontennya bisa carousel post yang merangkum highlight konten dan produk terfavorit dari minggu tersebut, dari minggu pertama tadi. Jadi udah jelas. Makanya balik lagi ketika ketika ngeprom itu harus spesifik banget ngepromnya. Ini juga ini rangkuman sebenarnya dari ini. Terus kita bisa juga minta dia si ChatGPT ini spesifik di ChatGPT ya teman-teman. Ini prompt template yang bisa di copy paste ke ChatGPT dengan memasukkan tadi ini. Kalau template-nya ini adalah buat naskah untuk iklan TikTok menggunakan formula PAS. Nah, ini formula PAS ini adalah satu teknik juga nih, satu formula juga di dalam dunia copywriting. Nah, makanya teman-teman balik lagi tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus punya skill set copywriting yang benar seperti apa untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Makanya muncul di sini menggunakan formula PAS, mempromosikan apa untuk target audiens siapa dengan tone gimana. Ini contohnya, buat naskah untuk iklan TikTok menggunakan formula PAS, mempromosikan produk mukena bahan rayon, bahannya yang jatuh di badan membuat mukena rayon ringan dan tidak geras saat dipakai. Target audiensnya adalah perempuan Gen Z, usia 18-24 tahun, gunakan gaya bahasa yang casual. Itu contoh pengimplementasian prompt template ini. Terus nanti si ChatGPT ini bakal ngasih jawaban seperti ini. Karena tadi kita mintanya naskah skrip buat TikTok, itu dia ngasihnya seperti ini. Suasana pagi, seorang perempuan duduk di atas sebuah sajadah sambil tersenyum ke arah kamera. Terus nanti masuk suara musik upbeat, memainkan sebagai background. Terus ada dia bakal ngomong hi Gen Z ladies kayak gitu. Jadi dia skripnya tuh sampai mulai dari awal tuh sampai akhir video bakal dikasih. Terus, nah makanya si prompt framework ini akan sangat penting untuk dipelajari, dipahami sebelum kita melangkah proses penggunaan AI. Jadi ada task, konteks, explanation, persona, format, sama tone-nya. Itu seperti itu ya. Ini ada dua prompt template yang bisa teman-teman pakai buat bikin konten. Satu TikTok, satu Instagram. Tapi intinya balik lagi teman-teman pelajari yang ini.